Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sefiatul Muntanadhiroh dari IPA dengan NIM 207190004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 3 ini dengan judul Guru dan Mengajar. Adapun materi-materinya yaitu A. Pengertian guru, B. Kredibilitas seorang guru, C. Macam-macam atraksi fisik guru, D. Kekuasaan guru saat mengajar, E. Cara pandang yang digunakan untuk mengajar, F. Emosi, keteladanan, trik dan tips dalam mengajar, dan yang terakhir implementasi mengajar. A. Pengertian guru. Guru diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Sedangkan menurut pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, surau atau musola atau di rumah. Sementara Supardi menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Dari beberapa pengertian guru dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang bertugas dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mentransfer ilmu kepada peserta didik. Maka dari itu, untuk mewujudkan pendidikan dibutuhkan sosok pengajar atau guru yang berkualitas dan berkompetensi yang mumpuni. B. Kredibilitas seorang guru. Terciptanya pendidikan dan suasana mengajar yang berkualitas dipengaruhi oleh faktor guru atau pengajar yang berkualitas pula. Kredibilitas guru di sini menyangkut tentang proses komunikasi seorang guru, sebab menjadi komunikator yang baik terhadap siswanya diperlukan kredibilitas yang baik. Satu, keahlian, yaitu kesan yang ditunjukkan peserta didik terhadap komunikator atau guru yang baik terhadap penyampaian sebuah topik kepada peserta didik. 2. Kepercayaan, yaitu kesan yang ditunjukkan peserta didik terhadap watak komunikator atau guru. 3. Dinamis, yaitu penampilan yang menunjukkan cara komunikasi yang memberi kesan keahlian dan kepercayaan. 4. Karisma, yaitu sifat yang dimiliki seorang guru untuk menarik dan mengendalikan peserta didiknya. 5. Macam-macam atraksi fisik guru. Persepsi siswa sangat dipengaruhi oleh penampilan atau daya tarik fisik yang ada pada guru. Ketika seorang siswa memiliki anggapan bahwa guru itu menarik, maka siswa tersebut akan menunjukkan ketertarikan interpersonalnya terhadap hal tersebut. Penampilan guru yang menarik bisa menjadi daya tarik siswa pada guru, dikarenakan penampilan adalah karakteristik eksternal yang mempengaruhi perilaku nyata
dan penampilan ini telah menarik perhatian sebelum perilaku yang lainnya muncul. Dalam hal ini, penampilan termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, sehingga seorang guru dituntut untuk mempunyai kompetensi yang baik guna mencapai proses keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dilihat dari pernyataan ini, kredibilitas dan etos kerja seorang guru sangat mempengaruhi atraksi fisik seorang guru, di mana seorang guru yang cantik namun memiliki sifat kurang jujur tidak akan lebih disenangi daripada guru dengan wajah biasa saja namun bersifat jujur. D. Kekuasaan guru saat mengajar. Adanya keseganan siswa kepada seorang guru serta adanya rasa kepatuhan dari siswa terhadap perintah guru merupakan wujud dari adanya kekuasaan guru. Kekuasaan menurut Kelman adalah kemampuan menimbulkan sebuah ketertundukan. Dalam pengertian tersebut, kekuasaan timbul akibat adanya interaksi antara siswa dan guru. Adanya kekuasaan yang dimiliki guru menjadikan siswa akan tunduk dan patuh terhadap kehendak atau perintah dari seorang guru. C. Cara pandang yang digunakan untuk mengajar. Cara pandang seorang guru yang saat mengajar siswanya sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan siswa di masa mendatang. Menurut D. Potter, keyakinan akan potensi manusia dan kemampuan semua anak untuk belajar dan berprestasi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Siswa menangkap pandangan terhadap guru lebih cepat dan akurat daripada mereka menangkap apa yang diajarkan guru. Adanya pandangan seorang guru saat mengajar membayangkan bahwa semua siswanya memiliki nilai yang bagus, maka seorang guru akan berasumsi bahwa siswanya akan sukses di masa depan. Di mana ketika seorang guru menganggap siswa-siswa adalah anak-anak yang gagal, maka ramalan tersebut akan terbukti terjadi. Sehingga adanya prasangka seorang guru dapat mempengaruhi prestasi seorang siswa. F. Emosi, keteladanan, trik dan tips dalam mengajar. Pertama, emosi dalam mengajar. Apabila guru tidak mempunyai sikap kesadaran mengenai pentingnya hubungan baik dengan murid dalam proses pembelajaran, guru akan mudah terhanyut ke dalam situasi emosional yang negatif. Hal ini akan menyebabkan hubungan antara guru dan murid menjadi tersekat, tidak netral, bahkan penuh dengan prakonsepsi negatif. Jika murid memperlihatkan sikap acuh tak acuh terhadap kata-kata sang guru di depan kelas, dan jika hal ini terus berulang, lama-kelamaan akan merusak alam bawah sadarnya. Pada akhirnya timbullah sikap pada diri anak untuk mengabaikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Seorang guru harus berusaha mengesampingkan egoisme pribadi, sikap mendikte, cuek terhadap pendapat anak, jarang kompromi saat memutuskan sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran atau menunjukkan sikap yang otoriter. Jika kondisi ini dibiarkan, nalar daya kreativitas dan keberanian siswa mengemukakan pendapat akan terkikis habis. Akibatnya, siswa menjadi minder dan takut untuk mengacungkan tangannya bahwa mengerdilkan jiwa anak didiknya. Oleh karena itu, perlibatan emosi dalam mengajar sangat penting untuk dilakukan agar pembelajaran berjalan lebih cepat dan berarti. Dua, keteladanan dalam mengajar. Keteladanan mempunyai kontribusi yang besar dalam mendidik karakter siswa. Keteladanan seorang guru lebih mengedepankan aspek perbuatan dalam bentuk tindakan nyata daripada hanya sekedar berbicara tanpa aksi.
Keteladanan memiliki dimensi psikologis yang sangat penting dalam kegiatan mengajar. Sebagai contoh atau teladan, segala perilaku dan pribadi guru akan menjadi sorotan bagi siswa, sehingga siswa cenderung akan meneladani guru karena pada dasarnya anak memang senang meniru, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kecenderungan untuk meniru tersebut menyebabkan keteladanan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Keteladanan yang baik dari seorang guru merupakan suatu upaya pembangunan moral yang baik dalam berkata, sehingga akan menimbulkan efek positif bagi siswanya. Keberhasilan seorang guru sebagai teladan dapat ditandai dengan siswa mampu menerapkan keteladanan atau kepribadian yang ia contoh di sekolah maupun di masyarakat dari gurunya tadi. Yang ketiga, trik dan tips dalam mengajar. Adapun trik dan tips mengajar adalah siapkan diri atau mental sebelum mengajar. Apabila jika itu merupakan pertama kalinya dihadapkan dengan suasana baru sebagai seorang pengajar. Lalu, penuhi harapan siswa atau juga bisa mendiskusikan bersama-sama materi atau pembelajaran apa yang disukai sebagai pembuka dari pertemuan pertama. Kemudian, bersikaplah secara baik atau terbuka dan selalu perhatikan tugas siswa, sebab siswa akan lebih senang jika pekerjaannya diperhatikan, bisa dengan memberikan nilai atau penghargaan lainnya. Kemudian yang terakhir, implementasi mengajar. Di sini saya akan memperagakan selayaknya seorang guru IPA di salah satu SMP dengan menjelaskan materi sebagai wujud implementasi mengajar yang baik sesuai dengan psikologi pendidikan. Saya akan mengambil judul pencemaran lingkungan yang merupakan materi kelas 7 SMP. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Salah satu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup adalah polutan. Polutan sendiri merupakan zat kimia, debu, suara, radiasi, dan lain sebagainya. Setelah saya selesai menjelaskan, kemudian saya membagi anggota kelas yang berjumlah 25 orang menjadi 5 kelompok dengan anggota masing-masing 5 anak. 5 anak dari 5 kelompok tadi bertamu ke kelompok lainnya. Begitupun seterusnya. Di sana ia menjelaskan tentang pemahamannya mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian dari kelompok yang lain yang dikunjungi tadi bergantian memberi penjelasan materi tentang pencemaran lingkungan dari pemahamannya tadi. Kemudian 5 anak dari 5 kelompok tadi kembali ke kelompok asli dan menyampaikan hasil diskusinya tadi dengan kelompok lain. Apabila terdapat perbedaan pendapat, kelompok itu berhak mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Setelah diskusi selesai, saya memberikan 2 pertanyaan untuk dijawab oleh perwakilan satu kelompok sebagai bahan evaluasi belajar. Pertanyaannya, 1. Sebutkan jenis-jenis pencemaran, serta 1 contohnya. 2. Bagaimanakah sih suatu zat dikatakan polutan? Kemudian, jawabannya adalah 1. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pada pencemaran air contohnya adalah pada kegiatan rumah tangga yang berupa buangan air deterjen yang dibuang di sungai. Jawaban yang kedua, jika zat itu mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup lain.
Apabila ada yang belum bisa memahami dari materi tadi, siswa berhak untuk bertanya, dan saya selaku guru juga harus terus terlibat mendampingi diskusi hingga selesai. Dan dari sinilah kemampuan siswa terlihat, sehingga saya dapat mengetahui sampai mana tingkat pemahaman siswa tadi. Sekian presentasi atau tugas dari saya dari makalah dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.